Oke, shalom semuanya, selamat malam, selamat bergabung di ibadah Situyu di malam hari ini. Bersyukur kepada Tuhan ya teman-teman ketika dia lagi boleh memperkenankan kita, sehingga kita lagi boleh ada sampai saat ini. Dan malam hari ini kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan ketika kita lagi boleh sama-sama beribadah. Dan aku mau tanya kabar dari teman-teman semua, boleh dong di room chat, gimana kabarnya guys? Gimana kabarnya? Wow, thank you Kak Inje. Oke, jadi sebelum kita mulai ibadahnya, aku mau bacain untuk petunjuk ibadah. Yang pertama, diharapkan untuk menghidupkan kameranya. Bagi yang berhalangan tidak apa-apa untuk off-cam. Diharapkan untuk mute di saat ada yang berbicara. Jangan pencet tanda share screen selain yang bertugas sebagai slider. Diharapkan untuk bernyanyi secara pribadi di tempat masing-masing, dan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitabnya. Oke, sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, bersyukur untuk setiap kasih setia-Mu yang terus kami rasakan sampai saat ini. Bersyukur Tuhan ketika kami lagi boleh ada sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan kami akan memulaikan untuk ibadah kami Tuhan di malam hari ini. Kiranya Tuhan yang menuntun, menyertai agar boleh berjalan dengan baik, berkati setiap sinyal internet, bahkan apapun yang kami gunakan Tuhan, agar boleh ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani malam hari ini, dan berkati biarlah ada melayani dengan sukacita, dengan penuh kerendahan hati. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, teman-teman, saat ini kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, yang adalah Tuhan yang sebagai penolong dalam setiap kehidupan kita. Boleh, next. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan,
teman-teman, kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan, dan kepada PD aku persilakan. Oke, shalom teman-teman semuanya. Kita mau dengar firman Tuhan, sharing bareng. Aku ngajak kita semua buat doa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami yang hidup, terima kasih ya Bapa untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu juga Tuhan di dalam hidup kami, dan bahkan kami ada di dalam ruang virtual ini ya Tuhan, untuk memuji, memuliakan namamu ya Bapa, bahkan boleh belajar firman Tuhan kembali. Ya Bapa, kiranya Engkau berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh mau belajar ya Bapa, hati yang sungguh-sungguh mau bertransformasi dan ditransformasi oleh firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir di dalam ruang virtual ini, Engkau yang berkati ya Bapa, Engkau yang berikan pertumbuhan iman, Engkau yang pimpin mereka Tuhan untuk boleh mengerti firman yang akan disampaikan hari ini ya Bapa. Dan berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Engkau Tuhan Allah yang boleh pegang kendali, dan kiranya Tuhan, Engkau juga Tuhan yang boleh, Roh Kudus juga Tuhan boleh menerjemahkan firman Tuhan hari ini, untuk boleh dipahami oleh semua orang yang bergabung di malam hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Oke, halo teman-teman semuanya, shalom. Shalom, shalom. Boleh dong unmute guys. Halo, shalom teman-teman. Shalom. Halo teman-teman semuanya. Nah, iya, ada yang ngejawab di chat juga kan. Thank you so much teman-teman. Jadi hari ini kita bakal balik lagi untuk belajar firman Tuhan gitu kan. Ada yang tahu nggak sih guys temanya hari ini apa? Soalnya hari ini aku nggak pakai PPT anyways. Kesuksesan. Apa nih temanya guys? Kesuksesan. Oke. Thank you. Siapa tadi yang jawab ya? Dian ya? Siapa yang jawab tadi guys? Aku Siapa? Kayaknya Olive ya? Nggak tahu. Nggak kelihatan sama aku. Siapa yang jawab? ya aku ya. Iya, Olive. Oh, Olive. Oke. Thank you, Liv ya. Jadi temanya hari ini tuh tentang hati-hati dengan kesuksesan. Why aku bahas? Iya, benar. Benar, Mas. Why aku pengen banget untuk bahas ini karena sebenarnya ini relate sama aku pribadi gitu kan. Ketika aku menjadi anak muda yang mana melihat kanan kiri kayak hidupnya udah wah gitu kan, kayak banyak banget gitu definisi sukses gitu kan teman-teman di dunia kita yang modern ini gitu. Dan pengen sharing juga sama teman-teman, dan harapannya nanti setelah aku sharing, teman-teman juga sharing ya. Oke, jangan takut. Nah, jadi tuh aku mau tanya nih teman-teman, definisi sukses menurut teman-teman ini apa? Kesuksesan menurut teman-teman ini apa? Boleh dong coba di chat atau unmute. Sukses apa teman-teman? Kesuksesan tuh terkait dengan apa sih teman-teman? Berhubungan dengan apa sih kalau kita ngomongin kesuksesan gitu? Materi, oke. Ada yang mau jawab lagi yang lain? Pekerjaan. Sorry, apa Kak? Pekerjaan. Oke, pekerjaan. Mencapai yang diinginkan kalau menurut aku Kak. Oke, mencapai yang diinginkan. Ada lagi? Apa guys, kesuksesan? Cita-cita, oke, bisa jadi. Ada lagi? Kemenangan yang kita, apa nih yang Oli bilang? Yang kita harapkan terwujud, oke. Apalagi? Ada lagi? Selanjutnya? Ya, mungkin boleh ditambah-tambah lagi ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ini. Oke, kemakmuran. Oke, thank you untuk teman-teman yang udah jawab. Jadi, kesuksesan tuh banyak banget sih definisinya. Sampai beberapa orang tuh akhirnya bilang kalau definisi sukses itu berbeda-beda menurut tiap orang. Beda-beda orang, beda definisi kesuksesannya gitu. Tapi kita bisa bilang ya, kalau misalnya kesuksesan duniawi itu menurut dunia modern kita adalah yang kaya raya, ya kan? Terus kaya raya dia bisa beli banyak, punya mobil mewah,
terus kayak, apa ya, punya rumah bagus, terus bisa jalan-jalan ke luar negeri, terus pekerjaannya bagus, terus dia punya kekuasaan, terus juga ada yang mungkin kesuksesannya mungkin dia secara materi sederhana, tapi mungkin dia mendefinisikan kesuksesan dengan punya keluarga yang bahagia misalnya gitu kan. Atau, apalagi ya, populer, jadi artis gitu kan, jadi artis sukses gitu kan orang pada bilang ya, "Ih, kamu udah sukses ya sekarang," gitu. Dan bahkan ya, menurutku ini penting banget buat kita semua untuk kayak, sama-sama gitu kan, punya definisi yang cara Kristennya gitu, karena jujur ya, aku pribadi sering banget denger orang-orang, terkhusus orang tua bilang gini, "Kalian pernah nggak sih dengar kayak dibilang gini, 'Kamu tuh kerja yang keras, belajar yang giat, supaya kan nanti kamu bisa jadi orang,' gitu." Jadi sekarang kita bukan orang, guys. Nggak tahu deh kita apa gitu kan. Terus maksudnya kayak pas ditanya gitu kan, "Hah, maksudnya, kita tuh nggak apa, bakal jadi orang, emang sekarang kita bukan orang?" Gitu kan. Nah, terus nanti baru dijelasin, "Iya, jadi biar kamu tuh jadi orang yang sukses maksudnya, orang tuh orang yang sukses," gitu. "Sekarang belum orang yang utuh," katanya gitu kan, semacam kayak gitulah. Dan sebenarnya itu sudah ada di budaya kita, teman-teman. Kayak kita tuh diajarkan untuk bekerja keras mencapai sesuatu, ya nggak? Ada nggak yang diajarin untuk malas-malasan untuk mencapai sesuatu? Nggak mungkin ya, nggak mungkin ada yang, apa ya, yang yang malas-malasan untuk mencapai sesuatu. Pasti semuanya tuh dibilangnya tuh untuk bekerja keras, untuk mengupayakan gitu kan, untuk kita tuh, berusaha gitu. Nah, tapi teman-teman, kesuksesan yang menawarkan sorak gemuruh, pengakuan gitu kan, siapa sih yang nggak suka kayak dibilang, "Eh, kamu keren banget ya," kayak kamu bisa ya ternyata mencapai itu gitu. Siapa sih yang nggak senang kalau misalnya, ada orang yang bilang kayak, "Ih, ya ampun aku iri banget tahu sama kamu, bisa ya kamu punya," siapa ya, contoh kalau misalnya kesuksesannya dari definisi keluarga, "Bisa ya kamu punya suami yang kayak gitu, yang tampan, rupawan, tajir, melintir," apalagi, "Bisa ya kamu punya," apa ya lagi, punya pekerjaan, bisa ya kamu punya fans banyak banget gitu. Wah, aku iri banget sama kamu. Kesuksesan tuh benar-benar menawarkan perasaan, ngerti nggak sih? Kayak merasa hidupku tuh, manis banget gitu. Kita tuh ditawarkan sama kesuksesan, teman-teman. Dan kita sebagai manusia, ngaku aja, kita pasti senang dipuji, kita pasti senang diakui, kita pasti senang eksistensi kita tuh benar-benar kayak dibilang sama orang, "Wah, kamu tuh kayaknya yang paling keren deh," atau kayak, "Kamu yang paling apa deh." Orang rela menghabiskan masa hidupnya untuk mengejar apa yang menurut mereka jadi tujuan mereka, yang menurut mereka jadi kesuksesan buat mereka, gitu. Orang rela menghabiskan hidupnya, banyak yang dikorbankan. Ada orang yang mungkin dia ngebangun perusahaan startup dan itu dengan aku ada baca satu kisah gitu kan. Dia membangun perusahaan dan dia sebenarnya udah punya keluarga, guys. Tapi karena dia membangun perusahaan, dia kerja itu 16 jam sehari gitu kan. Kayak gila cuy 16 jam sehari gitu kan. Pulang-pulang dia udah mau tidur gitu. Nah, dia mengorbankan waktu dengan keluarganya gitu. Dan itulah yang banyak dikorbankan dan ketika kita melihat secara kesuksesan duniawi, selalu ada yang kita korbankan, guys. Tapi, kita hari ini belajar bukan dari sisi yang kita tahu gitu loh teman-teman. Banyak banget kesuksesan menurut orang-orang yang kayak menekankan pada apa, pada kita yang melakukan sesuatu. Kamu harus bekerja keras, kamu harus belajar giat, kamu harus gini, kamu harus gini, aku harus gini, aku harus gini. Banyak yang akhirnya kita korbankan. Dan kita, aku nggak tahu teman-teman yang ada di sini kayak gimana, tapi mungkin ada beberapa dari kita yang akhirnya bekerja keras gitu kan, yang ambis banget belajar terus gitu kan, atau yang kayak kerja terus hidupnya gitu kan. Untuk apa? Untuk membuktikan diri dan untuk kayak nunjukin nanti sama orang-orang yang mungkin menganggap rendah mereka, "Aku bisa sukses loh," gitu. Apakah itu salah, teman-teman? Kita coba belajar nanti ya. Apakah itu salah dengan cara pandang kayak gitu loh. Kalau misalnya aku mau membuktikan diri, aku mau, nunjukin kalau aku tuh bisa, aku nggak bisa dianggap remeh gitu. Nah, intinya gini teman-teman, ketika kita ngomong tentang kesuksesan, kalau secara duniawi adalah kita yang berusaha, kita yang melakukan gitu kan. Dan akhirnya itu bakal mengarahkan kita pada masalah apa? Masalah kesombongan. Kenapa? Karena merasa aku bisa.
Dan menurutku semua manusia itu pasti jatuh dalam dosa kesombongan. Karena pada dasarnya Adam dan Hawa pun jatuh dalam kesombongan, teman-teman. Awal-awal kita berdosa, manusia berdosa itu ya karena manusia ingin seperti Allah, manusia ingin menjadi lebih lagi gitu loh. Manusia ingin merasa bahwa mereka itu lebih baik gitu. Sombong. Nah, jadi hari ini kita bakal baca dari Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Ini sebenarnya ada di 3 Injil, ada di Matius, Markus, Lukas gitu kan, di 3 Injil sinoptik. Anyways, sorry. Kita tapi bacanya yang dari Lukas 18 ayat 18 sampai 27 ya. Karena ada Angie dan Kak Dwi yang on cam yang aku lihat di sini. Jadi aku minta Angie sama Kak Dwi ya yang tolong bacain. Mana nih? Lukas, kok aku yang bingung jadinya. Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Udah ketemu? Udah ketemu teman-teman semua yang lagi ada di sini? Udah ketemu? Boleh dong guys kasih reaksinya biar tahu. Oke, thank you Fanya dan Ruth. Udah pada ketemu ya teman-teman ya? Oke deh. Lukas 18 ayat 18 sampai 27 nanti berarti ini ada berapa ayat? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kita 5 ayat ya berarti Kak Dwi 5, Kak Enji 5. Oke, setelah aku baca judul perikopnya, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Terus orang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Thank you untuk Kak Dwi dan juga Kak Enje yang udah bacain. Sorry ya guys, kalau agak berisik. Biasa rumahku deket masjid, jadi kita agak mendengar lantunan-lantunan yang merdu gitu ya. Nah, jadi di sini tuh digambarkan teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari Lukas dibilang itu orangnya adalah seorang pemimpin. Oke? Dari Matius dibilangnya apa? Kalau dari Matius 19 ayat 16 sampai 26, mungkin kita nggak usah baca ya. Kalau teman-teman lihat, disebutkan di situ adalah yang datang itu adalah orang muda yang kaya. Oke? Berarti kita bisa tarik bahwa itu adalah orang yang muda, kaya, dan dia adalah pemimpin. Karena ini satu kesatuan kisah gitu loh teman-teman. Tapi diceritain dari 3 sudut pandang Injil gitu ya. Jadi jadi dari 3 kisah ini, kalau misalnya teman-teman lihat di Alkitabnya kan orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, terus ada kurungnya gitu kan, Matius 19 ayat 16 sampai 26, terus Markus 10 ayat 17 sampai 27 itu sama kisahnya gitu. Nah,
Di sini jadinya digambarkan yang dari Lukas itu pemimpin, dari Matius itu orang muda yang kaya, terus dari Markus disebutkan adalah seseorang. Nah, tapi yang menarik adalah seorang ini berlari-lari mendapatkan dia dan bertelut gitu di hadapannya. Jadi orang muda, kaya, pemimpin berlari-lari mendapatkan Yesus dan dia bertelut di hadapan Yesus gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bayangkan ya, siapa ya guys pemimpin orang muda kaya, kalian bisa kepikiran nggak siapa orang yang bisa disebutkan contohnya yang zaman sekarang? Pemimpin orang muda kaya, ada nggak yang kepikiran? Siapa ya? Pemimpin. Aku nggak kepikiran sih kalau dari sisi pemimpinnya, tapi let's say lah kalau kayak Raffi Ahmad ya kan, yang paling gampang lah gitu kan. Ya bisa dibilang lah dia pemimpin karena dia pemimpinnya Rans Entertainment gitu kan. Nah, anggapannya kayak seorang Raffi Ahmad, tapi mungkin dari sisi dia tuh kalau dibilang di sini tuh pemimpinnya tuh dari sisi pemimpin yang terpandang di agama Yahudi gitu loh teman-teman. Nah, jadi dia ini memang mungkin Raffi Ahmad versi lebih religius gitu ya. Nah, Raffi Ahmad versi lebih religius ini berlari-lari mendapatkan Yesus untuk tanya sama Yesus. Dan menarik teman-teman, yakin banget dia dan kayak semacam little bit bangga gitu kan. Kita lihat guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Tiba-tiba dia datang, kemudian dia bertanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang di sini bisa kita lihat? Dia melihat hidup yang kekal sebagai satu hal kesuksesan menurut dia, tapi itu dia lihatnya apa yang harus aku perbuat. Jadi dia berpikir dia bisa melakukan sesuatu untuk mendapatkan hidup yang kekal, gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di zaman sekarang, teman-teman, aku ada baca beberapa kisah orang kaya di dunia, orang sukses, Warren Buffett itu nggak sih nyebutnya? Nggak tahu kalian yang tahu siapa ya, Bill, aku nggak tahu namanya siapa lagi, oh Warren Buffett lah. Dan kalau kalian tahu ada salah satu tiktokers pengusaha di Indonesia juga ngomong gini guys, aku sombong misalnya gitu kan, aku kaya nih, aku udah sukses, terus aku sombong, Tuhan marah sama aku. Nah, Tuhan marah sama aku berbuat baik, aku nyumbang, aku sedekah, nah terus nanti Tuhan nggak marah lagi sama aku. Abis itu aku kaya lagi, diberkati lagi, terus abis itu aku tahu ya Fanya ya, aku diberkati lagi, aku sombong lagi gitu kan, aku sombong lagi, abis itu Tuhan marah sama aku. Habis itu setelah Tuhan marah sama aku, berkasus misalnya gitu kan, habis itu aku sumbangin hartaku. Nah, setelah aku sumbangin hartaku, Tuhan baik lagi sama aku. Pokoknya kayak gitu loh guys, kayak dia melihat bahwa Tuhan segampang itu untuk mengampuni dia ketika dia menyumbang gitu. Tapi hatinya masih hati yang asal sepele aja sama Tuhan gitu. Dan aku nggak tahu teman-teman tahu atau enggak, tapi orangnya sekarang sedang berkasus gitu kan. Dia sebagai seorang miliarder di Indonesia gitu, ngomong kayak gitu, ada videonya waktu itu aku lihat, tapi aku nggak ketemu. Dia akhirnya berkasus gitu. Aku nggak tahu teman-teman, aku nggak bisa bilang, aku nggak bisa ngejudge apakah itu karena Tuhan yang melakukannya atau apa, aku nggak bisa ngejudge. Tapi intinya dari cara dia ngomong adalah banyak orang kaya, teman-teman, yang mungkin berpikir seperti orang ini. Dia bisa melakukan sesuatu ketika dia punya harta untuk dibagikan. Dia bagi-bagiin hartanya gitu. Dia berpikir dia bisa menyumbangkan dan akhirnya dia bisa punya tiket ke surga gitu. Dan aku nggak tahu teman-teman pernah terpikir atau enggak, tapi kayaknya pernah, karena aku juga pernah, aku berpikir bahwa aku harus sukses dulu, aku harus kaya dulu, aku harus terkenal dulu, baru aku bisa jadi berkat. Baru aku bisa menyenangkan Tuhan. Baru aku bisa berbagi sama orang gitu. Karena apa? Karena aku punya banyak gitu. Aku pikir gitu teman-teman. Kayak, oh karena aku punya banyak, aku bisa melayani banyak gitu. Tapi tujuanku salah. Kenapa? Karena aku berpikir bahwa aku akhirnya bisa mendapatkan sesuatu kalau aku melakukan sesuatu. Kalau aku berbuat sesuatu gitu. Nah, orang ini akhirnya dijawab sama Yesus apa? Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, sorry adik nyamuk. Kata
Terus kata orang itu gini, dengan bangganya dan dengan yakin teman-teman, dia nggak yang kayak langsung yang, aduh, gimana ya caranya menghormati ayah dan ibu, enggak. Dia bilang apa? Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Kayak, wow. Kalau dari sisi Matius, tadi tuh aku lihat ada menarik, Matius 19. Matius 19 itu dibilang gini. Dibilang gini, guys. Kan kalau yang yang Lukas ini kan dia cuma bilang semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku ya. Kalau di Matius tuh lebih wow lagi dan lebih gila lagi sih menurutku. Dia bilang apa? Gini. Ayat 20, Matius 19 ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Gitu guys, dia ngomong sama guru yang baik, apalagi yang masih kurang? Kayak dia ngerasa dirinya tuh udah ngelakuin maksimal gitu loh. Dia udah berbuat maksimal. Dan jujur, secara pribadi, aku juga sering banget jatuh ke gitu teman-teman. Kayak aku ngerasa, oh aku udah ngelakuin maksimal gitu. Yang dilihat apa? Aku. Nah, kalau misalnya kita ngelihat teman-teman, ternyata ada tambahan kategori lagi. Pemimpinnya tuh, dia tuh nggak pemimpin biasa. Apa? Dia pemimpin rohani, guys. Bayangkan dia nggak berzina, dia nggak membunuh, dia nggak mencuri, dia nggak mengucapkan saksi dusta, dia menghormati ayah dan ibunya. Dia tuh kalau dari sisi peraturan agamawi gitu kan, peraturan hukum Taurat, dia sempurna gitu. Tapi apa Tuhan bilang? Hanya satu saja. Apa kata Tuhan? Masih tinggal satu lagi. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kenapa Tuhan ngomong kayak gitu? Bukan berarti Tuhan nyuruh kita semua, teman-teman, oke, sekarang juga kamu jual hartamu. Enggak, Tuhan nggak ngomong kayak gitu. Tuhan ngomong secara spesifik sama orang ini. Kenapa? Karena sejak awal, orang ini nanyanya, apa yang bisa aku perbuat? Orang ini punya konsep bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk dia mendapatkan hidup yang kekal, dia mendapatkan keselamatan, dia mendapatkan kesuksesan double. Jadi kalau di zaman dulu, teman-teman, di zaman orang Yahudi, orang yang kaya itu dipandang sebagai orang yang diberkati dan itu kayak levelnya tuh beda lagi gitu loh, teman-teman. Mereka tuh kayak semacam orang-orang yang udah apa ya, dari sudut pandang mereka aja tuh orang yang kaya tuh emang orang yang wow gitu loh. Orang yang diberkati Tuhan gitu. Ditambah lagi kalau misalnya dia bisa menyempurnakan dengan diakui sama Yesus bahwa oke, kamu dapat hidup yang kekal, oh kamu udah ngelakuin ini ya gitu. Mungkin orang itu mengharapkan, oh kamu udah ngelakuin hal-hal yang dicentang gitu ya, hal-hal daftar-daftar gitu. Oh kamu udah ngelakuin ini, oh kamu gini ya, oh kamu muda bahkan masih muda, kamu udah hebat ya kamu kayak gitu. Mungkin dia mengharapkan kayak gitu. Dia mengharapkan, pemuda itu mengharapkan Yesus ngomong kayak gitu. Tapi apa? Yesus ngomong, jual hartamu. Cepat sekarang jual. Semuanya jual gitu. Kenapa? Karena Yesus tahu orang ini merasa bahwa dia punya harta itu. Itu aku loh yang punya, itu aku loh yang ngerjain, itu karena aku loh. Bukan karena Tuhan, bukan karena berkat Tuhan, bukan karena Tuhan yang mengerjakan bagiannya di dalam hidupnya. Tapi dia yang mengerjakan, dia mendefinisikan dirinya sebagai aku orang kaya, dan itu adalah identitasku. Dan kalau aku nggak kaya, aku nggak bisa hidup gitu loh. Makanya ketika dia disuruh membagikan semua hartanya, dia langsung apa teman-teman? Boleh ditolong dibacain dong ayat 23. Eina dong tolong ayat 23. Di mana? Lukas 18 ayat 23. Betul. Oke. Lukas 18 ayat 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Gitulah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Lucu nggak sih? Dia jadi amat sedih karena ia sangat kaya. Dan sejujurnya,
Itu yang teman-teman dilihat sama Tuhan. Tuhan tahu hati orang itu. Tuhan tahu orang itu ngelihat kesuksesan dari apa yang dia lakukan, bukan dari apa yang Tuhan lakukan. Beda ya. That's why kesuksesan menurut orang Kristen tuh harus beda, teman-teman. Jangan sampai kita berpikir kesuksesan, oke, aku harus sukses, aku harus bekerja keras, baru nanti aku bisa memberkati orang gitu. No, Tuhan nggak mau jadi investor. Tuhan nggak mau memberkati, terus abis itu baru kita jadi berkat gitu. Kayak semacam investasi gitu loh sama kita. Enggak, Tuhan mau berjalan sama kita, dan sambil berjalan sama kita jadi berkat gitu loh. Tapi apa orang ini? Orang ini melihat bahwa dia harus melakukan sesuatu, dan dia jatuh sama kesombongan juga, teman-teman. Dia melihat apa yang udah dia capai. Apa yang dia capai? Dia jadi pemimpin di usia muda. Dia kaya raya, teman-teman. Dia rohani. Terus dia, apalagi? Dia masih muda. Dan itu image yang sangat-sangat sempurna untuk dari segi duniawi. Tapi Tuhan tahu hati. Dan yang Tuhan mau adalah kesuksesan itu bukan dari kita yang melihat diri kita melakukan sesuatu gitu loh, teman-teman. Ada nggak sih yang berpikir kayak gitu? Yang berpikir bahwa kayak orang ini gitu, aku harus melakukan sesuatu dulu. Dan setelah melakukan sesuatu, aku datang di hadapan Tuhan. Tuhan, aku udah ngelakuin ini, aku bisa nggak dapat hidup yang kekal? Kayaknya kita langsung didepak ya sama Tuhan. Kenapa? Karena kita melihatnya apa? Kita yang ngelakuin sesuatu, karena kita yang hebat gitu. Padahal kita tuh bukan apa-apa. Dan jadi tuh dari sistem ekonomi duniawi ya, kalau misalnya kita ngelihat kesuksesan kan sebenarnya dari ekonomi ya juga. Sistem ekonomi duniawi itu mungkin kita tuh fokusnya sama apa? Kita memperoleh apa yang kita dapat. Memperoleh apa yang kita bayar. Kita mengusahakan apa yang bisa kita usahakan. Kayak orang-orang kaya itu, mereka nggak bisa relate sama kekristenan. Banyak dari orang kaya nggak bisa relate sama kekristenan. Kenapa? Mereka udah bekerja keras, dan mereka merasa dengan hasil kerja keras mereka bisa membersihkan dosa-dosa mereka. Dengan apa? Dengan sedekah, dengan melakukan kegiatan sosial. Gitu. Mereka berpikir mereka bisa melakukan hal baik untuk itu. Tapi ternyata enggak. Tuhan tahu hati gitu loh, teman-teman. Dan ternyata dalam ekonomi Allah gitu ya, bisa bilang, dalam sistemnya Allah, sistem kesuksesannya Tuhan itu adalah ketika kita dengan rendah hati mengakui kebangkrutan rohani kita. Ketika kita dengan rendah hati, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. Bukan tentang apa yang aku lakukan, tapi yang terpenting adalah apa yang Tuhan lakukan. Aku ulang ya. Jadi tentang kesuksesan kekristenan adalah bukan tentang apa yang aku lakukan, tapi apa yang Tuhan lakukan. Kalau ternyata ada dari kita yang diberkati lebih gitu kan, ada yang mungkin dari segi kekayaan misalnya lebih gitu, ya nggak apa-apa. Orang kekristenan tuh bukan disuruh jadi miskin, nggak gitu guys. Orang Kristen tuh nggak disuruh jadi miskin, tapi kita tuh diingatkan adalah apa? Kita tuh nggak punya apa-apa sebenarnya di dunia. Jadi ketika sesuatu diambil sama Tuhan, ya udah gitu. Kita berserah sama Tuhan. Kayak orang tadi, orang yang pemuda itu, ketika seharusnya Tuhan minta sama dia, kalau dia sadar itu bukan punya dia, kalau dia sadar bahwa kekayaan itu bukan punya dia akan berikan. Kalau dia sadar itu cuma titipan, dia bakal berikan. Tapi apa? Dia nggak berikan. Karena apa? Dia merasa itu punya dia. Karena dia merasa, oh dia berhak untuk itu. Gitu. Jadi Tuhan tahu hatinya. Tuhan tahu kekurangannya. Dan Tuhan mau yang sepenuhnya adalah ketika kita sadar gitu loh, teman-teman. Kalau kita tuh nggak bisa tanpa Tuhan. Kita nggak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Dan kita tuh miskin di hadapan Tuhan gitu. Dan kebayang nggak sih guys, perasaan Tuhan Yesus waktu orang itu tadinya bersemangat. Bayangin deh, dia datang itu berlari-lari gitu kan. Terus dia tanya sama Tuhan gitu, mungkin dia udah excited, oh gila, abis ini aku bakal dapat pengakuan dari Yesus, guru yang baik itu. Bahwa apa? Aku bakal dapat hidup yang kekal.
Soalnya aku udah ngelakuin ini, aku kaya, aku bisa ini gitu. Aku udah ngelakuin banyak. Tapi ternyata dia dia habis itu dikatakan dia langsung balik gitu loh teman-teman. Dia langsung kayak putar arah gitu. Balik badan langsung kayak jangan sedih. Dia meninggalkan Yesus gitu loh teman-teman. Kebayang nggak perasaannya Yesus kayak ini orang tadinya semangat nih datang sama aku gitu. Tapi sekalinya nih dia tahu apa yang jadi syarat untuk ikut aku, untuk menyerahkan semuanya, untuk rendah hati di hadapanku, dia balik, dia pergi gitu. Tapi memang itu teman-teman yang terpenting. Jadi kesuksesan itu tuh benar-benar persis kebalikan dari apa yang kita pikir dari dunia gitu loh. Kesuksesan itu kesediaan untuk kita mengambil langkah, menjauh dari semua hal yang bikin kita menjauh dari Tuhan. Menjauh dari pemikiran-pemikiran, oh aku bisa ngelakuin itu. Menjauh dari pemikiran-pemikiran, oke, aku harus berprestasi, aku punya pencapaian, baru aku bisa jadi berkat. Menjauh dari pemikiran-pemikiran, oke, karena aku bisa, gitu. Karena nggak satu pun teman-teman harusnya berarti buat kita selain Tuhan. Christ is enough buat kita harusnya. Tapi jujur aja, aku pribadi masih sangat-sangat bergumul dengan kayak apa yang aku lakukan gitu. Sering nggak sih teman-teman? Jujur ya, sebelum aku sharing ini, aku udah pengen sharing ini tuh dari hari Minggu kemarin. Nah, sebelum aku sharing ini, aku beberapa kali kayak tersentil egoku dan aku nggak bisa egoku disentil, nggak bisa putu egoku disentil, kayak semacam kayak aku misalnya udah ngelakuin sesuatu gitu kan, terus kayak tidak terlihat gitu dan aku kayak jadi merasa ih kok gini gitu kan, egoku tersentil teman-teman. Dan itu adalah bagian untuk belajar bahwa emang apa yang aku lakukan itu nggak berarti. Wah, gila. Apa yang aku lakukan tuh sebenarnya nggak berarti kalau aku nggak ngelakuinnya buat Tuhan. Kalau aku ngelakuinnya buat kemuliaanku sendiri, kalau teman-teman ngelakuinnya cuma untuk membuktikan diri, teman-teman nggak bisa diremehkan sama orang lain. Kita cuma untuk membuktikan diri, aku nggak bisa diremehin sama orang lain, aku nggak bisa direndahkan sama orang lain. Terus kita bekerja keras, udah cuma gitu doang buat membuktikan diri, nggak. Sayangnya kita bakal menemukan diri kita di akhir kecewa dan ngerasa hampa. Sayangnya seperti itu. Banyak orang yang ujung-ujungnya ketika mencapai puncak karir, mereka mengakhiri hidupnya. Melihat bahwa ternyata apa yang dia korbankan selama ini, apa yang dia perjuangkan sampai mungkin dia banyak, dia mengorbankan waktunya, dia mengorbankan orang-orang di sekitarnya, akhirnya berujung sia-sia. Kenapa? Karena itu semua untuk kemuliaannya sendiri, untuk ambisinya sendiri. Dan Tuhan nggak berkenan untuk itu. Tuhan berkenan untuk kita mengakui kelemahan-kelemahan kita, mengakui bahwa kita tuh nggak bisa tanpa Tuhan gitu. Dan itu adalah kesuksesan yang paling Tuhan mau gitu loh. Kita sukses untuk pertama dulu adalah ngaku kalau kita lemah. Itu kesuksesan udah teman-teman. Dan jadi bukan karena kerja keras kita, tapi karena Tuhan gitu loh. Dan kalaupun kita bekerja keras, itu karena Tuhan yang udah memberikan kekuatan gitu. Dan dari Matius 5 ayat 3 dibilang gini, dari Markus 10 ayat 23, akhirnya Tuhan Yesus bilang apa? Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi katanya sukar banget untuk orang yang kaya masuk kerajaan Allah. Bukan nggak mungkin gitu. Tapi poinnya Tuhan apa? Ketika orang-orang berpikir bahwa orang yang punya duit banyak itu bisa masuk kerajaan Allah, Tuhan langsung patahkan itu. Tuhan langsung bilang, enggak, susah orang kaya masuk kerajaan Allah. Mungkin orang murid-murid yang sama Yesus langsung berpikir, loh, orang kaya aja nggak bisa masuk kerajaan Allah, gimana aku yang miskin gitu, gimana aku yang nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan bilang, teman-teman, akhirnya apa? Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, itulah poinnya. Apa yang nggak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi, hidup kekal, keselamatan, bukan tentang apa yang bisa kita lakukan, tapi apa yang bisa Tuhan lakukan di hidup kita. Dan kalau ternyata kita dititipin sama berkat-berkat, gitu, misalnya kita dititipin kemampuan-kemampuan, talenta-talenta, kita dititipin ke keluarga yang mungkin menyayangi kita dititipin
harta misalnya gitu. Suatu saat Tuhan bisa ambil, dan kalau kita punya konsep bahwa Tuhan yang punya itu semua, dan bukan karena kita yang kerja keras, bukan karena kita yang hebat, ketika itu diambil dari kita bakal bisa bilang, ya udah Tuhan ambil aja gitu. Aku percaya kok Tuhan yang tetap tuntun aku percaya kok hidupku aman kok di dalam Tuhan. Gitu. Gampang ya ngomongnya? Oh, gampang sekali. Mengaplikasikannya nangis. Nah, terus di Matius 5 ayat 3 dibilang gini, teman-teman. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, miskin di sini bukan miskin secara materi doang. Bukan karena kayak, oke, cuma orang miskin yang di pinggiran kota, yang di pemukiman kumuh gitu, enggak. Tapi adalah orang-orang yang mengakui dengan rendah hati bahwa mereka nggak punya apa-apa selain Tuhan. Dan kita tuh di dunia nggak punya apa-apa, teman-teman, selain Tuhan. Kalau kita sempat berpikir, kita berharap sama manusia, kita berharap sama kesehatan kita berharap sama harta yang kita punya, kita berharap sama keluarga yang kita punya, pada dasarnya mereka bukan punya kita. Jadi sewaktu-waktu bisa hilang, sewaktu-waktu bisa pergi dari hidup kita. Dan yang kita punya apa? Diri kita sendiri yang belum tentu mudah kita kasihi. Aku nggak tahu teman-teman udah mengasihi diri teman-teman sendiri atau enggak. Dan Tuhan, udah, cuma itu doang yang tersisa. Dan gimana kita sama-sama teman-teman mengingat itu, bahwa kita miskin di hadapan Allah. Dan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, teman-teman. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Bukan jadi kita memiskinkan diri, jadi kayak oke, kalau bukan yang kayak kita jadi asal aja gitu kan, bagiin terus jadi miskin, terus jadi kayak gimana, enggak. Tuhan enggak memaksa kita seperti itu gitu loh. Tapi gimana kita punya sikap bahwa kita tuh semuanya miskin di hadapan Allah gitu, teman-teman. Kita rendah hati sama Tuhan. Dan yang kedua adalah dari Matius 16 ayat 26 tuh dibilang gini, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya kita kaya, kita tenar, apa gunanya kita bisa beli apa yang kita mau? Mungkin ada nggak sih beberapa orang yang kayak, ada nggak sih kalian lihat di TikTok misalnya, kerja besti supaya nanti nggak perlu lihat label harga pas belanja gitu, atau kerja besti supaya nanti bisa beli tas branded gitu. Mereka pikir itu bakal bikin mereka bahagia, but at the end of the day, sayangnya enggak. Dan apa gunanya? Seseorang memiliki seluruh dunia, mungkin mereka bisa mengatur seluruh dunia, tapi mereka kehilangan nyawanya. Mereka kehilangan apa yang paling penting dalam hidupnya. Apa yang paling penting? Tuhan. Tanpa Tuhan nggak bisa ngerasain damai sejahtera. Ya kan? Dan bahkan orang Kristen sering jatuh, teman-teman, ketika kita nggak membentengi diri kita dengan fokus yang benar gitu. Kita bisa aja punya pemikiran kayak gitu. Kerja gitu, cari duit. Tapi apa? Di akhirnya, ketika kita berpikir, oke, aku kerja terus gitu, tapi nggak untuk kemuliaan Allah, terus sia-sia. Dan yang penting banget diingat, teman-teman, adalah, aku lupa ayatnya di mana, tapi aku ingat banget adalah kesuksesan kita juga dilihat dari gimana kita mengakhiri hidup kita dengan baik, dengan taat dan setia. Kesuksesan kita juga dilihat dari kerendahan hati, yang pertama tadi ya, yang pertama itu dari kerendahan hati, dan yang kedua adalah dari kita taat dan setia sama Tuhan. Paulus bilang, sebagai salah seorang pelayan yang taat dan setia gitu, dia bilang, dia udah mengakhiri pertandingannya yang baik. Dia udah mengakhiri pertandingannya yang baik. Dan Tuhan bilang sama dia, hai hambaku yang taat dan setia gitu. Sorry, aku nggak tahu ayatnya, aku lupa. Tadi aku nggak sempat nyari. Tapi intinya adalah kita belajar untuk taat dan setia gitu. Kenapa? Karena kita tahu hidup kita itu bukan punya kita. Dan Yesus adalah tujuan kita. Jadi ketika kita diambil apapun yang mungkin bisa jadi hilang dari hidup kita, pekerjaan kita, uang kita, kesehatan kita, apalagi keluarga kita, orang tua kita, anak kita, nggak ada yang punya anak ya, apalagi saudara kita misalnya.
apapun yang diambil dalam hidup kita belajar taat dan setia gitu. Karena apa? Yesus adalah tujuan kita. Jadi untuk memperoleh hidup, kita harus melepaskannya. Kita belajar taat dan setia sama Tuhan gitu. Dan yang pertama bakal menjadi yang terakhir, dan yang terakhir bakal menjadi yang pertama gitu kan. Kita hidup tuh untuk melayani Kristus, mengenalnya, dan menyenangkan hatinya. Kita melayani, kita mengerjakan sesuatu, kita melakukan sesuatu, itu semuanya untuk Tuhan gitu. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Karena ketika kita ngelakuinnya, untuk kita membuktikan diri, untuk kita mungkin menyenangkan orang lain, untuk kita bikin orang tua kita bangga, benar, boleh. Tuhan nggak pernah bilang kerja keras dan usaha kita meraih mimpi. Itu salah. Tapi ketika kita menjadikan itu fokus utama kita di samping Tuhan, itu udah salah. Karena satu-satunya yang harus jadi pusat hidup kita adalah Tuhan gitu. Satu-satunya yang harus kita sadari adalah Tuhan yang punya semuanya, bukan kita. Kita nggak punya apa-apa. Jangan sampai kita berpikir kita bisa ngelakuin sesuatu, teman-teman. Karena aku pribadi juga masih sering banget merasa, oh aku udah bisa ngelakuin ini. Oh, kok bisa gitu kan. Oh, tapi ternyata langsung gitu kan, tahan sentil gitu. Dan itu penting banget teman-teman untuk diingat-ingat gitu. Dan aku nggak tahu teman-teman bergumul sama apa untuk kesuksesan yang teman-teman kejar sekarang. But please ingat, Yesus itu tujuan hidup kita. Jadi bukan hal-hal lain. Jangan sampai kita jadi salah motivasi ketika kita ngelakuin sesuatu gitu teman-teman. Itu aja dari aku. Sorry kalau misalnya agak panjang. Kita mungkin tetap dalam doa ya teman-teman. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak yang baik, terima kasih ya Bapak untuk kasih setiamu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk Tuhan yang boleh melakukan hal yang tidak mungkin Tuhan bagi kami. Yaitu Engkau Tuhan sudah mati bagi kami, Engkau Tuhan sudah memberikan hidupmu bagi kami, dan tolong kami Tuhan untuk punya terus pandangan ya Bapak bahwa Engkau adalah satu-satunya tujuan hidup kami. Ketika kami bekerja keras, ketika kami mungkin belajar dengan giat, ketika kami mungkin melakukan hal-hal bagian kami, biarlah itu bukan untuk membuktikan diri kami, bukan untuk hal-hal yang lain, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami menyadari ya Bapak, dan kami mengakui di hadapan-Mu bahwa seringkali Tuhan kami berbelok, seringkali Tuhan kami mungkin lupa untuk itu. Ya Roh Kudus, terus kami mohon Tuhan untuk penuhi hati kami, untuk terus tuntun kami, untuk kami tidak berbelok ke jalan sana, jalan sini ya Bapak, biarlah kami boleh terus ikut tuntunan Tuhan, dan ini kami anak-anak-Mu Tuhan mau menyerahkan hidup kami, yang bahkan bukan punya kami ya Bapak, melainkan milik-Mu Tuhan, untuk kiranya Engkau yang pakai, Engkau yang kuduskan, Engkau yang sucikan ya Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Ada yang mau sharing, Thank you, teman-teman? Vidi. Oke, thank you. Sama-sama. Thank you Kak Thank you Bidi. Vidi untuk sharingnya, sharing yang luar biasa di malam hari ini. Oke, bagi teman-teman yang mau sharing ataupun mau bertanya, dipersilakan buat teman-teman yang mau ada pertanyaan atau mau sharing. Silakan guys. Sama-sama. Ada kuy guys yang mau sharing atau mau bertanya. Sama-sama teman-teman. Ada yang mau sharing atau yang mau bertanya? Tapi mungkin sharing aja kali ya guys. Thank you. Oke. Tapi nggak apa-apa kok kalau mau nanya. Ada? Yuk, squeeze. Kuy. Ada yang mau tanya? Mau sharing juga boleh Atau guys. mau sharing? Mengenai Kalau kita dimulai. ada nggak guys? Oke, kalau aku ada kalimat sih yang aku memberkati aku tadi di sharingnya PD, yaitu yang tentang bukan tentang apa yang aku lakukan, tapi tentang apa yang Tuhan lakukan. Kayak ketika aku ada di titik di mana
em, ada keinginanku yang terwujud kayak gitu, dan kayak ngerasa wah bangga banget ya kayak bisa ada di tahap ini, bangga banget boleh ngelewatinnya. Dan tanpa aku sadari aku boleh ada di tahap ini tuh semua karena Tuhan, kayak Tuhan yang bantu aku, Tuhan yang sertai aku, Tuhan yang bantu aku untuk lewatin setiap prosesnya gitu. Dan thank you PD untuk malam hari ini kembali diingatkan sih kayak semuanya itu bukan karena aku gitu, bukan karena ya aku berusaha, tapi yang Tuhan yang kuatin aku, Tuhan yang bantu aku untuk bisa kuat lewatin setiap prosesnya gitu. Dan nggak akan mampu, nggak akan bisa kalau tanpa Tuhan gitu. Itu aja sharing dari aku. Thank you Ya, PD. Vero. BTW tentang itu ya, aku dulu pernah sih, udah nggak tahu deh, kayaknya masih kadang tuh kayak gini guys, kita ngomong ya, ketika orang bilang kayak, wah kamu keren ya, gitu. Kayak, wih kamu tuh udah lulus aja. Kalau aku tuh, teman-teman, yang sering orang bilang adalah ketika aku kayak baru 21 gitu kan. 21 misalnya udah kerja gitu kan. Terus kemarin waktu kayak di kuliah gitu kan, kayak jadi yang salah satu yang paling muda di antara teman-teman, kayak pada bilang gitu kan, kayak wah keren banget gitu, cepet banget, udah kayak gini gitu kan. Jujur, mulutku bilang, itu semua karena Tuhan gitu kan. Tapi jujur deh, dalam hati, keren ya. Ganteng nggak? Itu jujur guys, kayak bener, kayak itu tuh susah banget hati manusia tuh. Aduh. Mana background ya? Lihat ya, susah banget gitu loh guys hati manusia tuh. Kayak meskipun ya kita ngomong itu iya semua karena Tuhan, anugerah Tuhan gitu loh. Tapi dalam hati tuh seneng banget dia ngomongin kayak gitu, kayak ya ampun keren banget saya gitu. Itu terus menerus sih belajar untuk diperbarui ya teman-teman, karena itu proses sih. Dan aku pribadi yang juga sempat berpikir kayak gitu loh, kayak ya ampun emang parah banget sih gitu deh. Thank you, Vero. Thank you PD. Oke, teman-teman ada lagi nggak guys yang mau sharing? Ada Aku deh dikit. Silakan. Kalau aku mirip-mirip sih, kayak gitu juga. Cuma kalau aku kayak bisa ngerjain sesuatu, misalnya apa ya, bantuin orang nugas gitu, aku bisa jawab. Kayak senang banget, kayak, wih aku bisa nih, pintar kayak gitu. Itu aja sih, kayak bangga, entah bangga atau sama seperti tadi, antara dua itulah, gitu aja sih. Makasih. Makasih Vero. Thank you untuk kejujurannya Vero. Aku tahu, aku nggak sendirian. Kayaknya semuanya pernah ngalamin itu. Astaga, Kak Vidi. Fanya. Maaf. Biasa, udah malam. Iya, biasa. Ya, fokus yuk. Thank you, Kak Fanya. Ada lagi. Mungkin aku. Ini yang tentang cerita ini sebenarnya minggu kemarin Ibu Gembala juga sharing ini sih. Apa? Bukan sharing, Ibu Gembala apa sih? Memberitakan firman ini ya sih. Terus dia ambil ayat Alkitab. Ini agak-agak kayak nyentil juga sih. Yakobus 2 ayat 19. Bentar, aku buka. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kadang kayak kita ditanya, kamu percaya nggak sih ke Tuhan? Percaya dong, gitu kan. Tapi kayak Kak Bidi tadi yang sharing, kalau Tuhan marah aku berbuat baik, Tuhan baik lagi, kayak gitu kan. Setan aja lo gemetar. Kalau kita cuma kayak Tuhan ampuni, oke Tuhan udah ampuni, terus bisa lagi jatuh lagi. Oh iya Tuhan, sorry Tuhan, aku tadi melakukan dosa lagi. Oke Tuhan ampuni. Besoknya lagi jatuh lagi. Ya, kita gampangin Tuhan gitu kan. Lebih parah dari setan gitu. Terus ada selanjutnya kayak
ayat lanjutannya. Mazmur 2 ayat 12. Oke, Mazmur 2 ayat 12. Mazmur 2 ayat 12. Oh, wait. Mazmur 2 ayat 12, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali, yang lebih di ini ya, dominankan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Kita kayak menggampangin, padahal kita nggak tahu kalau mudah sekali murka Tuhan itu menyala. Cuma kita kadang kayak mikir, bisa lah kita nanti, bisa lah Tuhan, aku minta maaf sekarang lakuin dosa sekali ya gitu, atau ya nanti aja lah Tuhan, bentar ya gitu. Apalagi kalau punya pemikiran nggak apa-apa, aku kan masih muda, nanti aja tua baru bertobat, itu makin parah sih. Iya, Mungkin itu aja sih. Thank you, Ada Eina. juga yang di Iya, Mazmur 2 ayat 11. Iya, lanjut. relate, semuanya itu relate. Iya, memang kadang Tuhan tuh memang bekerja seperti itu, Lydia. Lydia kan tadi bener kan? Kamu nggak salah lihat kan? Iya, benar. Ya, Nah, Kak Lydia, kenapa ya belakangan ini firman Tuhan yang datang itu tentang harta, hua, dan semua itu relate? kayak gitu. Wait, Dan ini Kak sih, Doni angkat tangan. Del. Enggak. Ini Kak Doni, ini apa? Yang perlu diingat tuh Tuhan tuh panjang sabar. Tapi Tuhan tuh murka guys sama dosa. Kalau kita main-main sama dosa, ya udah Tuhan gampang murka lah. Bukan Tuhan murkanya sama kita, tapi karena kita main-main sama dosanya, kita hidup dalam dosanya gitu. Tuhan murka sama dosa, Tuhan benci dosa. Tuhan sayang kita, tapi dia benci dosa gitu. Nah, kita main-mainnya sama dosa, kayak nunjuk sama Tuhan gitu kan. Datang sama Tuhan, terus habis itu main sama dosa gitu. Ya murka lah dia sama dosanya, ya kan. Kayak mana lah gitu. Wah, thank you Eina, sudah mengingatkan. Thank you semuanya. Kak Doni mau angkat tangan, kepencet atau udah? Kayaknya enggak sih, mau Aku mau sharing. Oh, silakan Kak. Udah lama aku nggak sharingnya kan. Oke, aku dikit aja sih. Dikitnya itu palingan 1 jam, nggak ada yang canda. Oke, nggak sejam kok. Aku dikit tentang kesuksesan tadi teman-teman. Tadi benar kata Ena juga, thank you buat PD firmanya. Kesuksesan terkadang itu jatuh dalam dosa, benar nggak sih? Kenapa? Saat kita sukses di atas, ibarat kita belum sukses, kita nundukkan kaki kita sama Tuhan, kita minta sama Tuhan untuk usaha dan segalanya. Tapi ketika kita udah datang di atas, kita udah ada di posisi atas, kita lupain udah nanti dulu deh doanya, aku mau fokus ini dulu. Aku mau fokus ini dulu. Aku langsung pikir, hello, ini kayak anak sekolah minggu yang cari Paskah gitu loh. Datang ke sekolah minggu hanya untuk cari hadiah. Terus lo ngikut Tuhan itu ngapain gitu loh. Kayak kita tuh lagi cari telur, dan telurnya nggak siapa yang dapat telur utama, ya dia akan menang. Nah, kita mau jadi pemenang karena harta, karena suksesan, atau harta menang karena mahkota kemuliaan Tuhan? Aku langsung mikir, what? I don't know, aku nggak tahu ya teman-teman. Kayak kadang mungkin teman-teman ya pernah kalian minta doa sama Tuhan. Kalian minta sama doa, Tuhan, tolong Tuhan aku dapat pasangan. Tuhan aku mau dapat UGM. Tuhan aku dapat ini. Tuhan kabulkan. Tapi karena banyak hal yang terjadi dalam kehidupan teman-teman, kalian bisa lupain Tuhan nggak? Bisa. Bisa banget. Dalam identik, wah saya sibuk, wah saya capek. Padahal waktu kalian lagi ada posisi terendah, kalian nggak pernah capek-capek itu datang ke Tuhan. Kenapa? Karena kalian minta fokusnya karena harta, benda, dan tahta. Bukan tentang kemuliaan, tentang kesuksesan untuk dekat sama Tuhan. Aku mikir, kesuksesan yang dalam arti aku ya, aku sukses kalau apa yang aku kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk pribadiku sendiri. Bukan untuk kehidupanku sendiri. Bukan untuk kayak, wah membanggakan diriku, aku bisa, aku begini. No, tapi aku suksesan itu, aku selalu bilang gini, kalau aku sukses itu, aku pingin orang pandang gini. Setelah misalnya, orang tuanya bagus nyedik, aku cuman ada lagi satu lagi yang aku dapat. Ini sukses karena dia rajin doa. Dia sukses gara-gara dia datang ke Tuhan selalu. Jadi timbal baliknya apa? Jadi kebenaran firman Tuhan yang singkat-singkatnya. Tapi orang jarang begitu. Maaf ya, mungkin 80% ketika mereka sudah di posisi teratas, lupa sama Tuhan, lupa sama janjinya sama Tuhan. Mereka cuma datang rutinitas ibadah. Terus ketika mereka lagi dipepet, waduh banyaknya teman-teman.
tenang. Sekarang gini teman-teman, sebelum aku masuk di kuliah ini, aku ikut adalah salah satu timnya. Jadi kita kalian jemaat, wah kita sampai ayo kita doain. Ketika kita udah di posisi kita doain teman-teman, dia udah naik di atas, dia lupa sama siapa pemberinya. Kita kadang gitu, kesusahan kita lupa sama siapa pemberi. Malah kita apa? Tinggalin, hilang dari muka bumi. Dari muka bumi ini bukan meninggal selama-lama, no, tapi meninggal dari muka bumi kemuliaan Allah. Kita di posisi 1, 2, 3, tapi Tuhan bilang, kita udah ada di posisi mau naik posisi yang paling atas. Tapi sebelum naik posisi atas kita udah lupain Tuhan. Come on, di mana komitmennya? Come on, di mana kesuksesannya hatinya kita sama Tuhan? Aku langsung kayak, kita tuh datang ke Tuhan hanya kayak sekolah minggu sama guru loh. Datang waktu Natal doang, datang waktu karena ada ibadah, atau dibilang mungkin jeda kayak makanan-makanan gitu, datang itu cuma dapat jedanya, kadonya. Itu cuma itu apa bedanya kita sama anak sekolah minggu, come on, teman-teman. Kayak aku langsung mikir kayak, oh iya ya, aku harus punya prinsip gini. Semakin aku diproses sama Tuhan, semakin aku harus semakin posisiku mungkin punya masa depan di atas. Aku nggak boleh mengataskan masa depanku lebih tinggi daripada Tuhan. Pokoknya Tuhan yang lebih tinggi dari segala-segalanya. Tuhan yang selalu ada posisi yang paling rendah dalam kehidupan kita. Coba teman-teman, mungkin cuti udah berjalan gimana nih teman-teman. Mungkin kayak PD udah pernah ngalamin kayak, wah dia pertama dia rajin doa bla bla bla, ikut semua. Kita lihat aja ya, itu kebanyakan dari kita juga teman-teman. Di aku juga sering banyak gitu kayak kita doain mereka. Kita bukan kayak bukan kayak mikir, wah kita udah doain mereka loh, kita udah begini loh, bukan teman-teman. Tapi dari situ kita bisa lihat ketika mereka udah di posisi paling atas, mereka dikasih Tuhan jawaban atas doa mereka lupain Tuhan nggak? Iya, karena apa? Beralasan sibuk. Sesibuk apa sih dunia kita ini teman-teman? Apakah mengalahkan kasih Tuhan? Tuhan kalau datang ke dunia dia nggak akan kata sibuk kok. Dia tetap datang kepadamu, dia tebus dosamu, nggak ada kata, oh saya sibuk di surga, no. Tapi dia bilang, ini untuk aku dekatkan anakku. Aku pingin kayak Pidi bilang tadi, Tuhan benci dosa, tapi dia sayang kita. Upah dosa adalah maut. Maut berasal dari apa? Kesombongan, kelupaan sama kita sama Tuhan, kelupaan kita sama pemberi. Terus apa gunanya kita diberi tapi kita lupa siapa yang pemberi? Apa gunanya kita datang sama Tuhan kalau kita lupa siapa yang memberikan kesuksesan dan beri kita? Come on, sukses itu bukan dari kamu punya segalanya, tapi kamu punya komitmen atas segalanya. Itu yang terpenting. Segalanya dalam apa? Imanmu bertumbuh, hidupmu menjadi berkat, masa depan pun luar biasa, dan kesuksesan itu adalah yang paling terpenting karena kamu sukses. Mau di posisi atas, mau di terendah, kamu sukses tetap membangun hubungan pribadi sama Tuhan. Itu yang aku tandain selalu teman-teman. Mungkin itu sharingku karena kalau kelama-lamaan enak ngantuk teman-teman. Thank you. Thank you Bang Doni. Ya, ini sih hadiah Tuhan, berkat Tuhan tuh baik teman-teman. Semuanya baik, kekayaan, terus kesehatan, terus nilai yang tinggi, terus apalagi bisa masuk kampus yang keren, terus bisa punya pekerjaan yang bagus, bisa hidup yang layak, semuanya bagus. Tapi jangan sampai kita bikin Tuhan jadi harus bersaing sama berkat-berkat itu. Jangan kita bikin Tuhan harus harus narik berkat-berkat itu supaya kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Jangan sampai bikin Tuhan bersaing, teman-teman. Penting banget buat ingat kayak gitu. Thank you Bang Doni. Siapa lagi? Ada yang nanya ya? Itu ada yang bertanya, Kak. Oh, aku bacain. Kak mau nanya kalau kita nggak bisa cocok sama orang lain, apakah itu sombong? Kak Rina Emelia. Thank you Kak Rina. buat pertanyaannya. Tergantung sih cara pandang kita kayak gimana. Kalau misalnya kita berpikir kayak kita nggak cocok sama dia karena mungkin dia levelnya lebih rendah dari kita, ya jelas itu sombong gitu kan. Tapi penting banget emang untuk kita tuh menyelidiki hati sih gitu.
selidiki hati dan Tuhan yang menyelidiki hati ya untuk itu ya. Kita nggak bisa cocok karena apa? Karena memang kita menganggap remeh orang itu dan karena kita ngerasa orang itu nggak bakal nyambung sama kita karena kayak kita udah high level gitu kan, kayak omongan gue udah beda banget sama lo, gue udah tahu banyak banget atau apalah gitu kan. Mungkin ya itu bakal jadi sombong gitu, tapi kalau aku pribadi ya, aku juga bisa nggak cocok sama orang kalau misalnya emang orangnya toksik misalnya gitu. Ya kayak gimana kalau misalnya orangnya toksik kita mau deket-deket sama dia gitu ya, nggak cocok lah, ya kan? Kalau misalnya orangnya kayak malah manipulatif atau orang-orang yang ya kayak gimana lah gitu, ya ngapain pertahanin gitu loh, malah jadi kita yang capek, kita yang juga kesusahan gitu kan, bakal ya menghabiskan waktu aja dan menghabiskan energi aja. Of course kita bagian kita adalah tetap mengasihi, tapi bukan berarti kita terus memberi diri kita untuk jadi berinteraksi sama orang yang toksik kayak gitu ketika orang itu juga punya pengaruh buruk sama kita, karena kita tuh juga dipengaruhi sama lingkungan kita gitu. Kalau misalnya dibilang nggak cocok sama orang lain itu sombong atau enggak, jadi itu ada banyak faktor banget gitu kan. Kita nggak cocoknya karena apa? Karena cara dia ngomong kah? Kayak mungkin dia orangnya kasar kah ya? Wajar kita jauhin gitu kan. Oh sorry, bukan jauhin, tapi misalnya nggak cocok gitu. Terus kalau misalnya itu karena orangnya itu kayak kita lihatnya apa ya, misalnya karena dia nggak mampu buat beli apa gitu kan, sementara kita sukanya nongkrong di yang kayak tempat-tempat yang high end gitu, ya mungkin itu karena kita sombong makanya kita nggak cocok sama dia gitu, tapi itu ada banyak banget sih kalau menurutku ya Kak. Dan pada dasarnya sebenarnya kita manusia tuh punya kesombongan kita masing-masing sih. Dan itu perlu terus-menerus kita perbarui. Jangankan tentang nggak cocok sama orang lain gitu, tentang kita cocok sama orang lain pun bisa jadi sumber kesombongan loh, iya nggak? Kita cocok sama orang nih, yang orangnya tuh kayak mungkin keren, populer gitu, kita cocok sama dia, terus akhirnya kita jadi sombong juga guys, kayak kita ngerasa, ih kayaknya tuh karena aku keren nih, makanya aku bisa deket sama dia gitu. Itu juga jadi sumber kesombongan. Emang ada aja sih manusia. Gitu deh. Thank you Kak buat pertanyaannya. Oke, thank you teman-teman yang sudah sharing dan sudah bertanya. Untuk sesi tanya jawab dan sharing kita tutup ya teman-teman. Oke, sekarang kita mau dokumentasi. Bagi teman-teman yang belum on cam yang nggak berhalangan. Yang nggak berhalangan. Yang nggak berhalangan yuk on cam. Winston, halo Winston. Ada Kak Adi, James, Kak Mary. Yuk Kak Mary, udah on cam tutup lagi. Yuk, Kak Mary. Kak April, Kak Rai, Olive, Kak Gary, Kak Ruth, Kak Rina, Kak Andre, Kak Lydia, Kak Doni, Kak Yusmi. Yuk. Yuk. Squeeze. Izin open. Oke, Kak Lydia. Belum, Kak, belum. Ya, yang lain. Kak Don, on cam. Olive. James, Kak Ray. Oke, udah? Oke, Kak Rina. Oke. Mungkin nggak bisa yang lain. Oke, Kak Gary boleh ini ambil dokumentasi. Boleh. Oke. Dan semua Thank you, Kak. tangannya. Ya mungkin bisa sama Ray juga ya, Ray. Bareng. Oke, 1, 2, 3. Tahan, guys. Tahan. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tahan. Oke. Oke, thank you Kak Giri, Kak Rai. Oke, saat ini boleh slider.
Ya teman-teman, saat ini kita akan doa syafaat kepada Kak Doni. Aku persilakan. Oke, Sholin teman-teman semuanya. Sorry, maaf kalau aku nggak on cam ya. Oke, kita masuk dalam doa syafaat. Suaraku kedengar jelas kan? Aman, Oke. Kedengeran kan? aman. Aman. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang luar biasa di malam hari ini. Kalau kami boleh selesai ibadah komsel kami di malam hari ini, komsel Cituyu, Tuhan terima kasih. Malam hari ini kami berdoa untuk yang ibadah berlangsung tanpa ada hambatan sekalipun Tuhan. Semua tim-timnya tepat waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan kekuatan terus bagi Cituyu Tuhan. Kau memberkati setiap tim-tim yang ada Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pelayanan-pelayanan malam ini Tuhan. Untuk pembicara, untuk WL, pendoa, selain leader, asar, bahkan warta Tuhan. Kau memberkati mereka, pendidikan. Kau berkati mereka pendidikan, pekerjaan mereka, apapun yang sedang mereka hadapi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh bangsa Indonesia, terutama yang terkena COVID-19 Tuhan. Varian Omikron Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati Tuhan, biarlah COVID tidak ada lagi perkembangan variasi baru Tuhan. Tapi berhenti COVID di tahun ini Tuhan Yesus. Karena kami ingin terus datang kepada Tuhan tanpa ada rasa takut Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk yang sedang berduka atau mengalami kehilangan keluarga atau kerabat Tuhan, kami berdoa Tuhan, Kau berikan penghiburan bagi mereka Tuhan. Kiranya damai sejahtera Kau terus berikan, Kau lingkupi bagi setiap mereka Tuhan. Kau pimpin mereka Tuhan Yesus. Kau berkati sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemberitaan Injil atas oleh seluruh orang percaya untuk lebih giat lagi Tuhan. Mari Bapa agar memiliki kesatuan hati pada penginjil-Mu Tuhan. Untuk banyak yang semakin hari semakin banyak lagi orang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap pergumulan anak-anak muda di bangsa ini Tuhan. Mari Bapa, Tuhan pimpin. Mari Bapa, Tuhan bina. Mari Tuhan kasih kekuatan. Mari Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kekuatan Tuhan Kau memberikan bagi mereka anak-anak muda. Jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang buruk Tuhan. Tapi biarlah mereka menerima kuasa, impartasi kuasa Tuhan Yesus yang Kau berikan kepada mereka Tuhan. Mari Bapa, Kau berkati sekali lagi kami berdoa untuk Indonesia agar cepat pulih, cepat baik Tuhan, dan semua kondisi yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, kami sekali lagi untuk berdoa untuk anggota Cituyu, pada tim-timnya Tuhan, pada tim yang bertugas maupun dalam setiap bagian-bagian yang mengambil alih Tuhan. Mari Bapa, biarlah Tuhan Yesus Cituyu ini Kau pakai dalam lebih luar biasa lagi Tuhan. Dalam setiap kehidupan mereka, menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau umat-umat-Mu, anak-anak muda-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Kau pakai Cituyu ini menjadi sebuah generasi yang luar biasa. Terima kasih, Kau berkati setiap-tiapnya Tuhan Yesus. Pekerjaan mereka, perkuliahan mereka, sekolah mereka, apapun yang mereka hadapin, Tuhan memberkati. Hamba berdoa malam hari ini Tuhan untuk Kaina, untuk NJ, untuk Dwi, untuk Pidi, untuk Yohana, untuk Vero, untuk Nadila, untuk Mary, untuk James, untuk Ruth, untuk Tim, untuk Adi, untuk Winston, untuk Raimunda Tuhan, untuk Olive, untuk Rina, untuk Andre, untuk Lydia, untuk Yusmelianti, untuk Gary, untuk semua yang bertugas malam ini dan teman-teman yang mungkin tadi udah hadir Tuhan malam ini. Kami serahkan dalam tangan dan kasih karunia-Mu. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Thank you Kak Doni untuk doanya. Oke, saat ini boleh next. Kita akan masuk di warta. Kepada yang bertugas dipersilakan. Oke, thank you Kak Vero. Pembacaan warta minggu ini. Boleh next, Kakak. Oke, happy birthday buat di tanggal 27 ada Kak Semi sama Kak Yuan. Tanggal 4 Maret ada Kak Damara, Kak Damara Marliandra, sama Kak Ismaraldo Naklui. Ada ayat firman Tuhan, Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun buat Kak Semi, Kak Yuan, Kak Damar, dan Kak satunya lagi. Pelayan hari ini, pelayan hari ini
Ada pembicara kita hari ini yang PJ itu Kak Bidi, worship leader kita, ada Kak Vero, pendoa syafaat, ada Kak Doni. Pewartanya Kak Mesti lagi nggak bisa, jadi aku gantiin. Slidernya ada Kak Rai sama Kak Gary. Asernya ada Kak JNJ dan Kak Mesti. Tuhan Yesus memberkati buat pelayan hari ini. Ibadah minggu depan tanggal Jumat oke lupa diganti. Bentar aku buat tanggal. Buat minggu depan tetap di link yang sama, tetap waktunya sama yaitu 7 WIB, 20 WITA dan 21 WIT. Oke, 11 Maret, thank you. Ya, teman-teman jangan lupa ya, 11 Maret besok kita ada ibadah sama, ibadah di hari Jumat, ibadah Situyu. Kegiatan Situyu hari Senin, fellowship lewat Zoom pukul 20.30 WIB. Hari Selasa ada Bible reading lewat Zoom pukul 20.30 WIB. Hari Kamis ada saat teduh lewat line call pukul 20.30 WIB. Hari Jumat ibadah lewat Zoom pukul 19 WIB seperti hari ini. Next. Chat center ya teman-teman, mungkin ada pergumulan atau ada apapun yang disimpan dan ingin mau dikeluarkan tapi bingung ceritanya ke siapa, feel free buat teman-teman semuanya. Mungkin ada yang bergumul tentang keluarga, bisa langsung menghubungi aku, Eina, Olive, dan Kunagas. Mungkin ada pergumulan pertemanan, ada Kak Mesti, Kak Vero, self issue ada Kak Pidi William, pekerjaan ada Kak Wiwi, studi ada Ko Cipto, Kak Cheryl, love, sex, and dating ada Kak Giselle, Kak Berta, dan Kak April. Mungkin teman-teman bisa langsung chat lewat line, itu ada ID line yang tertera. Oke, next. Teman-teman mungkin ada yang belum gabung di Situyu line, mungkin teman-teman bisa isi dulu link yang sudah tertera atau enggak bisa tekan di bio Instagramnya Situyu. Boleh di screenshot yang belum masuk. Oke, selanjutnya. Teman-teman mungkin ada yang tergerak atau mau memberikan persembahan kasih, feel free, bukan paksaan. Bisa teman-teman transfer ke BCA, GoPay, dan Dana. Teman-teman bisa juga ini pakai kode QR-nya. Nanti teman-teman setelah transfer bisa konfirmasi ke Ciberta lewat ID line Berta 0 atau nomor WA yang sudah tertera. Oke, next. Untuk segala info tentang Situyu Community, teman-teman bisa kunjungi link. Ini linknya ada di bio ya teman-teman. Teman-teman bisa cari-cari di situ link-linknya tentang apa aja tentang Situyu, teman-teman bisa klik di link itu. Oke, next. Oke, sekian warta minggu hari ini. Saya kembalikan kepada Kak Vero. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Eina untuk wartanya. Oke teman-teman, saat ini aku mau mengajak kita untuk dalam penyembahan. Kita mau tutup ibadah kita. Kita nyanyikan bersama di tempat masing-masing. Ujian ada dalam sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hatimu.
bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur karena Kau setia. Ku bersyukur untuk selama-lamanya. Penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Oke, saat ini kita mau berdoa untuk mau doa tutup, dan kepada pembicara kita di malam hari ini, kepada PD, aku persilakan untuk menutup ibadah kita dengan doa. Oke, aku izin off cam ya teman-teman. Mari kita bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Allah yang sudah memiliki hidup kami, kepadamu ya Allah yang sudah memanggil kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Ya Bapa, kiranya Engkau Tuhan yang boleh memberkati kami ya Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan, semua yang hadir di dalam ibadah hari ini, bahkan yang mungkin sudah live terlebih dahulu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh berkati, Engkau yang anugerahkan Tuhan kemampuan untuk kami semua ya Bapa, untuk menjadi anak-anak-Mu yang semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan kami semua untuk boleh memaknai hidup kami lebih lagi ya Bapa, dan Engkau Tuhan menjadi satu-satunya tujuan di dalam hidup kami. Engkau Tuhan definisi dari kesuksesan kami ya Bapa. Tuhan, kiranya kami boleh memiliki hati ya Bapa yang terus dipenuhi oleh Tuhan dan terus rindu kepadamu ya Bapa. Dan Tuhan, kami mau mengakhiri kegiatan kami ya Bapa dalam satu nama yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Oke, thank you semuanya yang sudah melayani di malam hari ini dan yang sudah join. Thank you guys. Thank you semuanya. Thank you. guys. Ada yang baru gabung nggak sih? Baru pertama kali gabung? Aku, Kak. Ada Kak? Siapa yang ngomong? Aku. Ada nggak? Kenalan
dulu lah kita. Kayaknya udah enggak sih. Tadi aku tuh agak-agak nggak familiar sama yang Kak Rina, tapi nggak ada kakaknya. Kak Reina, Kak Reina.